Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pinar Gultekin lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1993 di kota Hisan Bitlis di negara Turki. Pinar dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan adik perempuannya yang bernama Sibel Gultekin. Keluarga Pinar berasal dari suku Kurdi dan mereka menganut agama Islam. Suku itu memiliki pemikiran terbuka yang tidak terlalu ekstrim dalam beragama. Maka bisa dilihat dari kehidupan Pinar sendiri bahwa dia memiliki kehidupan seperti layaknya orang Barat. Menurut teman juga orang-orang yang mengenal Pinar, mereka mengatakan bahwa Pinar adalah sosok wanita yang lembut, perhatian kepada keluarga dan adiknya, juga sangat menyayangi mereka. Pinar juga seorang pelajar yang dikenal selalu memiliki prestasi. Pinar juga menyukai kegiatan di luar rumah dan hobi berfoto. Ketika Pinar berusia 18 tahun, dia diterima di sebuah fakultas di kota Mugla, yang dimana jarak tersebut sekitar 1.500 km dari rumah tempat tinggal orang tuanya. Maka Pinar putuskan untuk meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal sendiri di kota Mugla untuk menempuh pendidikan di bidang ekonomi. Setelah dia pindah ke kota Mugla, Pinar tidak sehari pun lepas kontak dengan keluarganya, apalagi dengan adik perempuannya. Mereka sangat dekat sekali. Pada tahun 2020, Pinar telah dinyatakan lulus. Tetapi karena Pinar menyukai tinggal di kota Mugla, maka dia putuskan untuk tinggal di kota tersebut. Dan di akhir pekan juga di hari libur, dia akan menjenguk keluarganya di kota Bitlis. Pada tanggal 16 Juli tahun 2020 pagi, Pinar menelpon saudara perempuannya dan mengatakan jika dia akan belanja ke supermarket sebelum dia pulang ke rumah orang tuanya. Setelah menghubungi adiknya dan hari menjelang sore, Pinar tidak lagi menghubungi mereka, juga tidak datang ke rumah orang tuanya. Keluarga Pinar mencoba untuk menghubungi handphonenya, namun sepertinya handphone Pinar dalam keadaan mati atau dalam keadaan tidak ada signal. Karena semua itu tidak biasa Pinar lakukan, maka keluarga yang mengkhawatirkan keadaan Pinar, mereka memutuskan untuk terbang ke kota Mugla dan langsung melaporkan ke polisi tentang apa yang terjadi kepada Pinar. Saudara perempuan Pinar mengatakan kepada polisi jika terakhir Pinar menelponnya, dia akan pergi ke supermarket sebelum terbang ke kota Bitlis. Polisi langsung melakukan pengecekan ke supermarket terdekat di mana Pinar tinggal. Dan di sana polisi memeriksa kamera CCTV untuk mengetahui jika Pinar mengunjungi supermarket tersebut pada hari itu. Dari kamera CCTV, terlihat Pinar sedang belanja di supermarket tersebut dan dia ditemani oleh seorang pria. Keluarganya tidak mengenal pria tersebut, namun teman Pinar mengenalnya. Pria tersebut bernama Kemal Metin Afid, dia berusia 32 tahun. Di mana Kemal ini telah menjalin hubungan dengan Pinar beberapa tahun lalu, ketika Pinar baru saja pindah ke kota Mugla, yang dimana hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Pinar pun memutuskan hubungan tersebut, sedang Kemal mengenal wanita lain, hingga Kemal menikahinya dan memiliki 2 orang anak. Namun menurut teman Pinar, setelah Kemal menikah dengan istrinya, mereka masih berhubungan dengan baik. Ketika itu, orang tua Pinar ingat jika Pinar pernah mengatakan pria itu kepada mereka. Namun pengakuan Pinar bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh teman Pinar. Di mana kala itu Pinar mengatakan kepada ibunya jika Kemal obses kepadanya setelah bertemu di sebuah bar. Dia terus menelpon dan mengirimkan pesan setiap harinya dan selalu mengikuti kemana Pinar pergi. Dan Kemal selalu membujuk Pinar agar menjalin hubungan dengannya.
Namun kala itu Pinar selalu menolaknya. Karena dia tahu jika Kemal sudah menikah dan memiliki anak. Maka Pinar pun mengatakan kepada keluarganya jika dia telah memblokir Kemal di beberapa sosial media. Namun Kemal selalu berhasil menghubunginya kembali. Polisi yang menyelidiki kasus Pinar memilih versi dari orang tuanya. Karena sesuai dengan pengakuan orang tuanya, jika Pinar telah memblokir Kemal di beberapa sosial medianya. Dan kini polisi mencari keberadaan Kemal untuk dimintai keterangan. Namun di ruang interview, Kemal mengatakan jika dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi kepada Pinar. Bahkan Kemal menyampaikan kepada polisi jika di mana hari hilangnya Pinar, dia tidak bersama dengannya. Namun polisi yang telah mengantongi bukti dari kamera CCTV di supermarket, penyelidik menunjukkan bukti kepada Kemal di ruang interogasi jika hari di mana hilangnya Pinar, dia sedang berada di supermarket. Setelah mendapat beberapa tekanan dari para penyelidik, Kemal akhirnya mengatakan jika dia telah mengakhiri hidup Pinar. Dan ini versi pengakuannya. Kemal mengatakan jika dia tidak bisa melupakan Pinar, walaupun telah menikah dan memiliki 2 anak dari istrinya. Dan Pinar terus menolaknya walaupun dia telah berusaha memberikan surprise dan janji jika dia akan menjadi seperti yang dia harapkan. Bahkan Kemal sering mendatangi rumah Pinar dan menunggunya di luar rumah untuk sekedar mengobrol. Namun semua itu sering membuat dia kecewa karena Pinar terus menghindarinya. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Juli, dia menelpon Pinar beberapa kali hingga hari itu Pinar mau mengangkat teleponnya. Dan di saluran telepon itu Pinar mengatakan jika dia akan memberikan kesempatan untuk dia bertemu dan mengobrol. Kemal mengatakan kepada Pinar agar dia menemui di rumahnya di luar kota supaya mereka dapat mengobrol dengan tenang. Namun Pinar tidak menyetujui permintaan tersebut dan Pinar memilih agar Kemal menemuinya di supermarket atau di tempat publik. Dan setelah bertemu dengan Pinar di supermarket, Kemal membujuk agar Pinar mau diajak ke rumahnya yang berada di luar kota. Di sana Kemal menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan kasih seperti dulu. Namun lagi-lagi Pinar menolaknya dan mengatakan kepada Kemal jika dia telah memiliki pasangan baru. Saat itu Kemal sangat marah karena dia tahu jika Pinar tidak punya pacar. Dia tahu semua itu karena dia telah lama mengikuti Pinar secara diam-diam. Dan karena kecewa ditolak lagi, Kemal kali ini menggunakan fisik dan beradu mulut dengan Pinar. Saat itu berada di dalam rumahnya. Dan ketika mereka beradu mulut dan beradu fisik, Pinar lari ke dapur dan mengambil pisau. Di sana Pinar mengancam jika Kemal mendekatinya, maka dia akan melakukan sesuatu. Dan menurut pengakuan Kemal, dia melakukan pembelaan dan mengambil pisau yang dipegang oleh Pinar. Dan mereka beradu fisik di dapur hingga Kemal meletakkan tangannya di leher Pinar hingga dia kehilangan nafas. Masih menurut pengakuan Kemal di ruang interogasi, setelah dia melihat Pinar tidak bergerak, dia sangat syok sekali. Dan sesaat dia berpikir bagaimana untuk menyembunyikan tubuh Pinar. Setelah dia tersadar jika Pinar telah meninggal dunia, dia letakkan tubuh Pinar di dalam tong sampah, lalu dia pergi ke pom bensin. Di sana dia membeli 2 galon minyak bakar. Setelah itu dia kembali ke rumah dan membakar tong tersebut, namun beberapa menit kemudian dia berpikir jika itu tidak akan berhasil. Karena asap yang tebal dan dia takut jika tetangga akan menanyakan asap dan juga bau dari rumah tersebut. Maka dia putuskan untuk memadamkan api tersebut, lalu mengisi tong yang berisi tubuh Pinar dengan cairan beton. Setelah tong terisi penuh dengan cairan beton, lalu dia masukkan ke dalam mobilnya dan membawanya ke sebuah hutan di kota tetangga. Kemal di ruang interogasi menunjukkan kepada polisi di mana tepat dia meletakkan tong sampah yang berisikan jasad Pinar.
Pada tanggal 21 Juli, polisi menemukan jasad Pinar yang sudah hancur terbakar. Pihak forensik mengatakan jika keadaan korban tidak bisa lagi dilakukan otopsi untuk mencari penyebab kematiannya. Jasad korban juga tidak bisa dikenali, hanya diketahui jika itu tubuh Pinar dari struktur giginya. Namun setelah dilakukan analisis ulang tentang apa yang dilakukan Pinar di hari hilangnya Pinar, polisi menemukan kamera CCTV di pom bensin jika dia membeli 2 galon minyak bakar sebelum menemui Pinar. Maka kemungkinan besar semua itu telah dia siapkan. Jika Pinar menolak keinginannya, maka dia akan mengakhiri hidupnya. Dalam investigasi tersebut, polisi juga menemukan jika Kemal mendapat bantuan dari adik laki-lakinya. Dia membantu menuangkan cairan beton ke dalam tong hingga menaikkan dan menurunkan tong tersebut di hutan. Maka adiknya juga terseret ke pengadilan karena berpartisipasi dalam kejahatan. Dan keduanya telah ditangkap. Kemal didakwa sebagai pelaku pembunuhan, sedang adiknya didakwa merusak bukti. Persidangan mereka dimulai pada bulan November tahun 2020, namun karena kasus Pinar menjadi viral di sosial media dan mengakibatkan pemberontakan kaum wanita di Turki, bahkan disiarkan secara internasional, di mana para wanita protes untuk keadilan Pinar dan wanita-wanita lainnya yang menjadi korban femicide dan masih dibiarkan kasusnya begitu saja atau bahkan tidak mendapat keadilan. Sehingga hakim yang menangani kasus Pinar diganti pada bulan Februari tahun 2021. Di mana di ruang sidang, adik Kemal dinyatakan tidak bersalah karena menurut hakim, dia tidak terlibat dalam kematian korban. Dan keterlibatannya masih tidak membuat kejahatan itu berubah, maka adik Kemal dibebaskan. Sedang Kemal di ruang persidangan itu, dia mengatakan kepada hakim apa yang dilakukan hari itu karena dia terprovokasi oleh korban. Jaksa penuntut umum meminta kepada hakim untuk menjatuhi hukuman maksimal, yaitu seumur hidup. Namun pada sidang akhir pada bulan Juni tahun 2022, hakim menjatuhi hukuman kepada Kemal selama 23 tahun penjara dengan alasan provokasi yang tidak adil yang dilakukan oleh korban. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.